Kali ini kita bakal bedah memoarnya Dolly Alderton, Everything I Know About Love. Ini bukan sekedar buku biasa loh, ini tuh kayak cerminan perjalanan kita semua. Sebuah cerita tentang jadi dewasa yang jujur banget, lucu, dan siapa tahu bisa mengubah cara kamu ngelihat cinta. Oke, kita mulai dari keyakinan ini. Dan jujur aja, kayaknya kita semua pernah ngerasain ini kan? Buat Dolly Alderton waktu remaja, kalimat ini tuh segalanya. Dan keyakinan inilah yang bakal ngebawa dia ke sebuah perjalanan gila buat menguji, ngebongkar, dan pada akhirnya ngebangun ulang semua pemahamannya soal cinta. Sekarang kita mundur dulu ke awal tahun 2000-an. Ada yang masih inget nggak suara khas internet dial-up? Nah, disitulah pencarian cinta ini dimulai. Bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Lengkap dengan semua drama dan kekonyolan khasnya. Waktu itu, MSN Messenger tuh bukan cuma aplikasi chatting biasa loh. Itu tuh dunia lain. Tempat kita kabur dari rasa bosen dan jadi panggung utama buat semua drama percintaan anak remaja. Pesan diketik satu persatu penuh harap. Terus para cowok ini datangnya dari mana coba? Nah, ini bagian paling lucunya. Alamat email mereka itu didapatin terus disebar-sebarin di antara geng cewek-cewek. Kayak rahasia negara. Ini tuh kayak semacam dating pool virtual pertama gitu deh. Bayangin aja, petualangan gila cuma buat bisa ngobrol sama cowok dari kota sebelah. Dan disinilah fantasi online nabrak kenyataan. Setelah berminggu-minggu ngebangun koneksi impian lewat chat, kencan pertamanya cuma berlangsung 12 menit. Udah gitu doang. Pelajaran pertama yang brutal banget, cinta di dunia nyata ternyata jauh lebih ribet. Oke, sekarang kita lompat ke usia 20-an. Dekade di mana pencarian cinta jadi makin liar. Siap-siap ya, karena ini bakal penuh kekacauan, pesta gila, dan serangkaian keputusan buruk yang ya khas banget lah buat umur 20-an. Contohnya, nih, cerita ini udah ngerangkum semuanya. Naik taksi seharga 250 pound, jam 3 pagi, ke kota lain cuma buat datang ke after party. Ya kenapa enggak? Itulah semangat super impulsif yang jadi ciri khas dekade ini. Dan kekonyolannya nggak berhenti di situ aja. Coba deh bayangin, kamu datang ke pesta terus pulangnya malah bawa potongan kardus selebriti. Nah, buat mereka, Rod Stewart versi kardus ini jadi teman serumah baru. Segitu anehnya kehidupan mereka di London waktu itu. Kutipan dari Margaret Atwood ini pas banget. Waktu kita lagi di tengah-tengah kekacauan, rasanya tuh bukan kayak cerita kan? Rasanya cuma bingung, pusing, nggak jelas. Dolly pun sadar, semua momen gila ini baru kelihatan masuk akal kalau dilihat dari jauh, setelah semuanya lewat dan jadi cerita yang bisa kita ketawain bareng. Tapi, di tengah semua kekacauan nyari cinta romantis itu, ternyata ada satu cinta yang selalu ada, yang konstan, yang nggak pernah goyah. Kisah cinta sejatinya, persahabatan dia dengan teman-teman perempuannya. Contohnya, hubungan dia sama sahabatnya Farley. Ini bukti nyata kalau yang berlawanan itu justru saling tarik. Satunya berantakan, satunya lagi rapi banget. Tapi justru perbedaan itulah yang bikin ikatan mereka super kuat dan saling melengkapi. Wow, kutipan ini yang diucapin pas mereka lagi berantem hebat nunjukin semuanya. Ini bukan persahabatan yang manis-manis doang. Ini tuh hubungan yang dalam banget, penuh cemburu. Tapi juga setia luar biasa, apalagi pas pacar baru datang. Cinta yang kayak gini tuh nyata, rumit dan kuat banget. Dan kemudian, semuanya berubah. Ada titik baliknya. Momen ini datang dalam bentuk patah hati dan kehilangan, yang akhirnya maksa dia buat berhenti sejenak dan mikirin ulang semua yang dia kira dia tahu soal cinta. Semuanya berawal dari satu pertanyaan super simple dari terapisnya. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan inilah yang akhirnya bikin dia berhenti lari dari dirinya sendiri. Dia mulai ngadepin kecemasannya, kebiasaannya buat selalu nyenengin orang lain, dan fakta pahit bahwa dia nggak benar-benar kenal siapa dirinya. Dan disinilah dia nemuin jawabannya. Ternyata semua pencariannya yang panik akan cinta dari orang lain, itu cuma buat nutupin kekosongan di dalam dirinya. Dia terus-terusan nyari orang buat cinta sama dia, karena dia sendiri belum tahu caranya mencintai dirinya sendiri. Dari semua perjalanan itu, dia dapat beberapa pelajaran penting. Salah satunya, gak apa-apa kok buat fokus ke diri sendiri. Dan jadi martir cuma biar disukain orang lain itu cuma bakal bikin capek. Ini sudut pandang baru yang lebih dewasa, lebih bijak. Nah, ini ngebawa kita kesimpulan akhirnya yang indah banget. Jadi setelah semua perjalanan tadi, apa sih arti cinta yang sebenarnya menurut Dolly Alderton sekarang? Ini dia definisi barunya. Cinta sejati itu ternyata bukan soal ngejar-ngejar romansa yang penuh drama, tapi soal ketenangan dari persahabatan. Soal rumah yang kita bangun bareng orang-orang yang kita sayang. Dan yang paling penting, kemampuan buat merasa aman, bahkan saat kita sendirian. Dan kita tutup dengan pesan yang paling kuat dari buku ini.
Pada akhirnya, kisah cinta terhebat itu bukan soal ditemuin sama orang lain, tapi soal nemuin diri kamu sendiri dan bisa bilang ke diri sendiri, "Tenang, aku jagain kamu." Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang paling penting untuk kita tahu soal cinta.